Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai silabus dan RPS ya dari mata kuliah Penelitian Sistem Informasi. Jadi untuk silabusnya, pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 adalah mengenai materi tentang penelitian sistem informasi. Kemudian setelah itu kuis UTS, berikutnya adalah presentasi ya. Jadi untuk mata kuliah ini adalah sifatnya KBK. Jadi melakukan presentasi setelah TS nih ya. Dari apa? Dari proposal yang dibuat, proposal PKM. Jadi sini adalah presentasi kelompok dan pembuatan proposal program kreativitas mahasiswa. Nah, ini materi-materinya. Nah, jadi juga nanti ada dibahas mengenai outline skripsi ya. Arahnya mengenai outline skripsi juga dibahas di sini. Berikutnya lagi adalah mengenai RPS ya. RPS dari penelitian sistem informasi adalah untuk pertemuan yang pertama, nanti penjelasannya adalah mengenai presentasi kelompok dan proposal PKM. Kemudian penjelasan kontrak perkuliahan, pengenalan PKM, ya kriteria PKM apa aja, kemudian mengenai penjelasan proposal PKM, berikutnya adalah diagram alir timnas, ya. Itu adalah mengenai penjelasan RPS dan silabusnya. Oke, saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama mengenai penjelasan tugas, presentasi kelompok, dan proposal PKM. Jadi di sini adalah mengenai presentasi kelompoknya adalah, jadi kelompoknya mulai ditentukan di pertemuan yang pertama, ya. Kemudian jumlah orang dalam satu kelompok disesuaikan dengan jenis PKM yang akan dipilih. Jadi untuk PKM-nya itu ada jenis-jenisnya ya. Jadi nanti ditentukan jumlahnya berdasarkan jenis PKM-nya, jumlah kelompoknya. Kemudian tugasnya adalah nanti membuat proposal dan poster dari program kreativitas mahasiswa atau PKM. Yang berikutnya adalah untuk membuat proposal PKM-nya adalah nanti bisa di-download ya mengenai pedoman PKM-nya. Nanti saya juga share kok materi tentang pedoman PKM-nya. Berikutnya adalah untuk tema penelitiannya ya. Pertama adalah membuat aplikasi SPK, sistem pendukung keputusan. Berikutnya adalah tata kelola IT, data mining. Nah, berikutnya adalah contoh judul-judul PKM. Ya, di sini contohnya ada misalnya IT Green, ya, ilmu tanaman budaya berbasis web. Kemudian ada Berto, becak motor turis online. Ini berarti berhubungan dengan pembuatan aplikasi ya. Smok, smart mobile parking. Ya, jadi kalau misalnya mau bagus sih bikin singkatan-singkatannya biar orang gampang untuk mengingatnya. Nah, berikutnya lagi ada namanya Starlight, Smart Traffic Light, lampu lalu lintas, pengurai kemacetan berbasis Android. Berikutnya lagi adalah jasa bengkel online, e-bengkel Palembang, ya. Berikutnya lagi adalah sistem cerdas berbasis logika fuzzy untuk mendeteksi penyakit diabetes. Berarti ini data mining nih. Berikutnya lagi adalah sistem cerdas berbasis konsep fuzzy logic untuk evaluasi kinerja karyawan, ya. Kemudian berikutnya lagi adalah nanti ketentuannya adalah untuk membuat poster PKM ya, ada ketentuannya. Pertama adalah ukurannya 40 x 60 cm. Jadi nanti tugas kelompoknya ada proposal dan poster. Kemudian ada judul PKM-nya, kemudian ada skemanya. PKM-nya yang mana nih? PKM P, K, KC, T, atau M. Nanti kita bahas di bawah. Berikutnya lagi adalah latar belakang. Kemudian tujuan dari dan manfaat dari proposal atau penelitiannya apa. Luaran yang ingin dicapai. Berikutnya adalah keunikan atau kekuatan penelitian yang dibuat ya.
jika ada. Berikutnya kesimpulan, kemudian gambaran ilustrasi. Ya, gambaran ilustrasinya bisa berupa alat, ya, masyarakat, web, prototype, ya. Kemudian keadaan lingkungannya. Kalau bisa aplikasi biasanya sifatnya berupa prototype, ya, untuk ilustrasinya. Kemudian kata-kata inspirasi sesuai dengan penelitian, kemudian grafik jika ada. Nah, ini adalah ketentuan buat posternya. Nah, berikutnya lagi adalah tadi tugas kelompoknya nanti dipresentasikan di pertemuan ke-9 sampai 14 ya untuk nilai UAS. Jadi tidak ada UAS tapi UASnya adalah presentasi. Tidak ada UAS online ya, tidak ada ujian online tapi nanti presentasi. Kemudian setelah melakukan presentasi nanti proposal penelitiannya dikumpulkan ya. Jadi satu ya. Karena sekarang online ya, belajarnya online, jadi tidak usah dibuat soft cover tapi nanti dibikin jadi satu buku, cuma bentuknya adalah soft copy-nya aja ya. Berikutnya lagi adalah satu lagi adalah posternya, sama untuk posternya tadi bentuknya adalah filenya aja. Kemudian nanti itu ya, jadi tidak usah dikumpulkan, jadi sampai yang nomor 7 aja nanti dikumpulkannya via email aja. Nah, ini contoh ya, jadi nanti tetap dibikin buku ya, cuman bentuknya adalah soft copy ya. Ini contoh bentuk cover depan dan cover belakang. Berikutnya lagi ini contoh posternya ya. Contohnya di sini virtual wayang card game tadi ya. Jadi ada penjelasan-penjelasan berhubungan dari ketentuan untuk membuat poster. Berikutnya misalnya lemari pendingin hemat energi dan ramah lingkungan. Berarti ini bentuknya bikin alat ya. Berikutnya lagi adalah di sini dia apa nih? Ya kelihatan nih ya. Judulnya apa? Nah, berikutnya kita masuk mengenai apa sih yang dimaksud dengan PKM ya. Jadi di sini adalah pengenalannya mengenai program kreativitas mahasiswa. Jadi di sini bekerja sama ya, berhubungan dengan siapa? Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau Ditlitapmas ya, di Jendikti untuk peningkatan mutu mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi mahasiswa diharapkan ya membuat proposal, nanti diserahkan ke dikti ya, jadi nanti ada penilaiannya. PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan, kreativitas, dan inovasi. Jadi nanti dari mahasiswa-mahasiswa ini muncul inovasi atau ide-ide ya tentang berdasarkan penguasaan sains dan teknologi ya, serta keimanan yang tinggi. Jadi nanti PKM itu dialokasikan di Litapmas, di Dikti bagi seluruh perguruan tinggi. Ya, jadi semua perguruan tinggi itu diupayakan untuk mengirim proposal. Ya, jadi kalau sekarang dimasukin ke mata kuliah ya, masuk ke penelitian sistem informasi. Kemudian nanti ada dananya nih ya, kalau lolos PKM-nya kan proposal diajuin nih, nanti kalau udah lolos nanti ada pendanaannya dari siapa, dari sini di Jendiktinya. Jadi sini ada dananya bersifat kompetitif, akuntabel, dan pasti. Nah, ini kriteria PKM ya. Jadi di sini ada kriterianya. Sebelum saya masuk ke kriteria, saya masuk dulu mengenai skemanya ya. Skemanya itu ada penjelasannya di sini ya. Jadi mengenai skema-skemanya, jadi yang pertama ada PKMP. Kalau PKMP itu adalah PKM bidang penelitian ya, singkatannya PKMP. Berikutnya PKM bidang kewirausahaan, berarti PKMK. Berikutnya lagi adalah PKM bidang pengabdian masyarakat, berarti PKMM. Kemudian PKM bidang penerapan teknologi, berarti PKMT. Kemudian PKM bidang karsa cipta, berarti PKMKC. Berikutnya PKM gagasan tertulis, ya, PKM GT, gagasan tertulis. Berikutnya PKM artikel ilmiah, berarti PKM AI.
Berikutnya PKM Gagasan Futuristik Konstruktif, ya, PKM GFK. Nah, itu skemanya. Baru kita masuk mengenai kriterianya masing-masing. Jadi untuk PKMP, ya, tadi penelitian, ya, berarti nanti adalah melakukan pengamatan, ya, kegiatannya adalah melakukan pengamatan, ya, mendalami berbagai iptek, ya, berbasis iptek, pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi baru. Kemudian kriteria keilmuannya adalah sesuai bidang ilmu, ya. Kalau bisa iptek, ya, berarti berhubungan dengan ilmu pengetahuan teknologi, berarti ilmu bidangnya adalah tentang pengetahuan teknologi informasi. Pendidikannya S1, nah ini anggota, ya. Anggotanya adalah 3 orang, ya. Kemudian dananya 5-12.500.000. Nah, untuk dana kalau dibuat di proposal, usahakan yang ini pas-pasnya aja, misalnya 12.498.000. Nggak apa-apa, nanti kan tinggal persetujuannya berapa nanti yang bakal didanai. Keluarannya apa? Keluarannya itu adalah kalau misalnya proposal kita lolos, kemudian sudah mulai melakukan penelitian, berarti ini ada laporan, artikel ilmiah itu jurnal, ya. Kemudian produk atau program, karena sifatnya adalah penelitian berupa hasilnya iptek, berarti nanti hasilnya berupa produk program. Berikutnya lagi adalah PKMK. PKMK itu adalah PK-nya berupa tadi kewirausahaan, ya. Berarti apa? Nanti produk ipteknya adalah sebagai komoditas usaha mahasiswa. Kalau di sini kriteria keilmuannya adalah tidak terikat bidang ilmu. Kemudian pendidikannya S1, ya. Kemudian anggotanya adalah 3-5 orang. Nah, ini lebih banyak. Kemudian dananya sama. Bedanya apa? Nanti untuk hasilnya, ya, keluarannya ada berupa apa? Produk usaha. Kan suka ngikutin kewirausahaan tuh, ya. Ada prakteknya kan? Ya, bikin wirausaha. Nanti mau jualan apa misalnya. Berikut lagi adalah PKM M. Nah, di sini tadi berhubungan dengan pengabdian masyarakat, ya. Sama berupa iptek, kemudian ada mitranya. Bagi mitra non-profit, ya. Jadi nanti mitranya adalah berhubungan dengan non-profit, tidak terkait bidang ilmu, berarti maksudnya tidak ada keuntungan, ya. Mitranya tidak bersifat keuntungan. Tidak menghasilkan keuntungan untuk mitranya. Kemudian 4-6 orang, dananya sama, ya. Nah, tapi nanti apa? Hasilnya adalah berupa hasil akhirnya ditambahin ada namanya produk program, ada produknya, ya. Produk program untuk contohnya adalah pengabdian masyarakat. Misalnya kita mau bikin pengabdian untuk misalnya pembelajaran Google Classroom, ya. Mitranya siapa? Misalnya mitranya sekolahan atau mitranya ibu-ibu PKK. Nah, itu nanti masuknya adalah berupa produk. Produknya adalah tadi pembelajaran. Jadi, ibu-ibu PKK-nya bisa menggunakan Google Classroom. Kemudian PKMT, teknologi. Nah, kalau teknologi berarti apa? Mitra profit, ya. Mitranya ada menghasilkan keuntungan, ya. Di sini adalah sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Lintas bidang itu maksudnya apa? Beda jurusan, ya. Misalnya mau jurusan SI dengan TI. Kalau misalnya yang sesuai bidang berarti TI aja, atau misalnya sesuai dengan bidang ilmu berarti iptek, berarti berhubungan dengan teknologi informasi, berarti jurusannya ya sama-sama berhubungan dengan informatika. Sama, ya, S1 4-6 orang, kemudian sama hasil outputnya adalah berupa produk program. Kemudian PKMKC, Karsa Cipta, ya. Di sini adalah karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional, ya. Kemudian sesuai bidang ilmu, di lintas bidang dianjurkan sama, ya, 3 orang, 12.500.000. Nanti dia berupanya hasilnya adalah berupa artikel ilmiah dan prototipe atau produk fungsional, ya. Jadi menciptakan alat nih biasanya berupa produk, hasilnya misalnya apa? Alat
pengupas tebu ya, alat pengupas tebu lebih cepat. Nah, itu masuknya karsa cipta. Kemudian PKM AI, artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah hasil kegiatan akademik dari mahasiswa. Pertama ya, bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan 3 orang ya. Di sini nilainya 3 juta karena sifatnya dia membuat artikel ilmiah, jadi bikin publikasi jurnal. Kemudian PKM GT ya. Kalau di sini PKM GT itu dia jadi PKM GT itu adalah mengenai gagasan tertulis ya, berupa karya tulis, membuat ide berupa konsep perubahan di masa depan, tidak terkait bidang ilmu, 3 orang, sama insentifnya 3 juta. Karena di sini apa? Dia membuat artikel ilmiah dengan memuat konsep perubahan atau pengembangan ya. Jadi nanti hasilnya berupa artikel ilmiah. Berikutnya lagi adalah PKM GFK. Jadi PKM GFK itu gagasan futuristik PKM GFK ya, PKM gagasan futuristik konstruktif ya. Di sini adalah isu SDGs dan isu nasional ya. Jadi di sini adalah tadi gagasan futuristik ya, misalnya apa nih, misalnya lagi pandemi apa sih yang mau dibuat, gagasannya misalnya pendeteksi COVID-19 atau pendeteksi alat untuk mengurangi jumlah virus COVID-19 misalnya. Nah, di sini berbeda, diperkenalkan bidang ilmu, ya, lintas bidang ilmu dianjurkan, sama 3 orang, insentifnya 4 juta. Jadi nanti adalah membuat video, ya, yang diunggah ke halaman YouTube dan berupa laporan GFK-nya. Nah, ini penjelasan secara detailnya. Jadi PKM penelitian. Di sini adalah tujuan PKMP adalah menumbuh kembangkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan kebutuhan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemudian menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luar. Tadi sudah dibahas ya laporannya, laporan wajibnya adalah ada laporan, artikel ilmiah, dan produk program. Ya, nanti berupa produk program. Kalau PKM kewirausahaan berarti dia sama tujuannya adalah motivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif inovatif sebagai bekal kewirausahaan ya, sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Ini di sini bikin usaha ya. Jadi nanti PKMK diharapkan dapat menjadi cikal bakal ya kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Jadi bikin wirausaha. Kan sekarang banyak ya orang-orang usaha. Misalnya contohnya bikin apa tuh? Kopi Jack ya. Atau misalnya haus. Nah, itu kan termasuk usaha ya. Berikutnya lagi adalah luaran kegiatannya adalah berupa sama laporan. Nah, bedanya adalah di sini ada artikel ilmiah dan produk usaha ya. Produk usaha ya berupa barang atau jasa ya secara komersial. Jadi nanti barangnya bisa dijual atau jasanya bisa digunakan. Nah, berikutnya lagi adalah PKM pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi nanti adalah tujuannya memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan empatinya terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat nih. Jadi, kalau misalnya berhubungan dengan pengabdian masyarakat, berarti kebutuhan di masyarakat sekaligus memberikan kemanfaatan ya eksistensi bagi masyarakat. Nanti luarannya sama laporan. Nah, ini sama, bedanya adalah artikel dan atau produk program. Kemudian PKM ya, penerapan teknologi sama tujuan memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi dan membangun jaring
profesional ya dengan dunia usaha, mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha dan menemukan solusinya ya. Misalnya apa? Ya sama hasilan keluarannya tadi bisa berupa produk program, alat ya, desain, perangkat lunak, model dan jasa lainnya. Ya tadi contohnya misalnya bikin alat untuk pendeteksi gempa atau pendeteksi tsunami ya. Atau programnya nanti misalnya apa? Buat mendeteksi gempa bumi ya. Misalnya nanti atau misalnya untuk apa? Pencarian orang hilang ya, misalnya menggunakan GIS ya, jadi basisnya adalah posisi. Kemudian PKM Karsa, jadi tujuannya menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk baik itu berwujud sistem, desain, model atau barang atau prototipe, produk kesenian kontemporer, aplikasi, ya, produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau instansi pemerintah atau dunia usaha. Jadi nanti hasilnya berupa catatannya beda ya, di sini ada catatan harian kalau KC, kemudian ada sama kemajuan laporan akhir, artikel ilmiah, prototipe, dan produk atau produk fungsional. Berikutnya adalah PKM GT ya, tujuannya apa? Membudayakan kebiasaan menulis. Nah, jadi di sini adalah gagasan tertulis. Jadi mahasiswa kalau yang hobinya menulis nih bisa nih ya menuangkan ya idenya. Jadi di sini adalah menulis berbasis nalar dan memadu dengan penyusunan strategi perubahan atau pengembangan bangsa dan negara ke depannya. Luarannya apa? Tadi artikel berupa sama ya, kegiatannya tadi hampir sama. Di sini ada artikel ilmiah atau jurnal disebutnya. Kemudian memuat konsep perubahan atau pengembangan. Berikutnya lagi adalah PKM artikel ilmiah artikel ilmiah atau AI. Jadi di sini adalah tujuannya menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis mahasiswa. Ini sama juga ya, menulis ya. Jadi nanti luarannya dia berupa artikel ilmiah, jadi bikin jurnal. Kemudian PKM gagasan futuristik ya, PKM GFK. Jadi nanti isinya berupa apa nih? Tujuannya memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya. Berhubungan dengan apa? Tata kelola yang futuristik namun konstruktif ya. Di sini biasanya berhubungan dengan solusi keprihatinan bangsa Indonesia ya. Kesemuanya dimulai dari gagasan ya, dilanjutkan dengan narasi, pada akhirnya diwujudkan dalam karya ya. Jadi ada gagasan, kemudian ada gagasan itu diwujudkan ya berupa apa karya. Luarannya adalah ini ya, video yang diunggah ke YouTube dengan isi tata kelola futuristik dan konstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia dan berupa laporan. Nah, itu ya. Jadi untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti ada di proposalnya. Nanti saya share ya untuk proposal PKM-nya, atau bisa buku pedomannya di-download di tim.belmawa.ristekdikti.go.id. Kemudian nanti pengajuan ke Dikti ya, outline PKM-nya bisa juga dijadikan untuk skripsi nih ya. Kan udah semester 5. Jadi nanti untuk semester buat yang bikin skripsinya ya bisa di semester 8, atau misal mungkin kalau mahasiswa transferan ya sama semua sih ya, mau transferan mau murid ada 8 semester ya, jadi nanti bisa diajukan ke skripsi ya, jadi nggak sia-sia yang sudah dibuat ya, jadi bisa diajukan untuk masuk ke skripsi ya, program studi sistem informasi. Kemudian, nah ini tahapannya ya.
tahapan dari kalau misalnya kita udah ngajuin PKM, ngajuin proposalnya. Nah, di sini ada namanya disebutnya adalah PIMNAS ya, berhubungan dengan jadi mengenai Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Tadi masuknya adalah di sini. Jadi nanti ada Ditjen Belmawa yang menerbitkan pedoman PKM. Tadi pedoman PKM-nya nanti saya share. Kemudian mahasiswa menyusun proposal, kemudian dievaluasi ya, mengunggah berita acara, kemudian mahasiswa mengunggah usulan proposal, kemudian nanti divalidasi oleh dosen pendamping. Jadi nanti kalau misalnya PKM itu ada dosen pendampingnya ya. Kalau di sini ada dosen pendampingnya, kalau di sini masih ke proposalnya, nanti diajuin ke PKM-nya, nanti ada pendampingnya. Kemudian pengasahan oleh pimpinan perguruan tinggi, kemudian dinilai usulannya, kemudian nanti penetapan dananya ya. Kemudian penetapan insentif PKM-nya. Tadi ya, ada dana-dananya. Kemudian setelah berikutnya, mahasiswa mengunggah laporan. Kalau misalnya mahasiswanya dinyatakan diterima, berarti nanti mengunggah laporan, kemudian validasi oleh dosen pendamping, kemudian pengesahan oleh perguruan tinggi. Ya, setelah itu dari pengesahan perguruan tinggi, penetapan peserta, ya, pendataan ilmiah mahasiswa nasional, kemudian mendaftarkan mahasiswa tersebut, pesertanya, kemudian mengunggah. Nah, ini kalau tadi kalau penelitian ilmiah, pekan ilmiah mahasiswa nasional, jadi nanti mahasiswa bisa mengajukan posternya, ya. Kemudian pelaksanaan pekan ilmiah nasional. Kemudian kalau yang tadi sudah disetujui, berarti kan didanai nih. Setelah didanai, berarti nanti mahasiswa wajib melakukan pencatatan harian, mengunggah laporan kemajuan, ya, validasi oleh dosen pendamping, pengesahan oleh perguruan tinggi, penilaian laporan kemajuan, penetapan pelaksanaan, ya, penilaian secara online, ya. Kalau iya berarti misalnya mengunggah video presentasi. Kemudian jika tidak berarti penilaiannya secara online. Jadi mengunggah laporan sama validasi, kemudian pengesahan perguruan tinggi, baru penilaian laporan akhir. Nah, ini proses-proses dari tahapan dari pengusulan ya sampai di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi yang terlibat adalah Ditjen Belmawanya sama perguruan tinggi. Nanti ada pendampingnya kalau diajukan ke PKN. Oke, sekian ya materi pertemuan pertama dari saya. Terima kasih.